Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li'ibadihi abwabal in'am wa ja'ala asy-syukra sababan lidawamil ikram wa wa'ada at-ta'ibina bil 'afwi wal ihsan wa a'adda lil mustaghfirina jannatir ridwan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب والأرواح وتفتح للعبد أبواب الفلاح والنجاح. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الوضاء واللسان الفصيح الملحاح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والصلاح. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Di hari yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian, mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahi, dengan terus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat beriring salam mari terus kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan dan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaat umma dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Battani menukil salah satu riwayat asar, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak memberikan 5 hal kepada seseorang kecuali Allah telah menyediakan 5 hal yang lainnya sebagai balasan. Apa 5 hal itu? Yang pertama, la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur kecuali Dia telah menyediakan nilai tambahannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, kata Allah, pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Tapi sebaliknya, ketika kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Hadirin hafizakumullah. Yang menarik dari ayat ini, Allah menggunakan redaksi la azidannakum. Di sini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama, di sini ada taukid, ada redaksi yang menunjukkan penegasan, dan ini tidak hanya dilakukan sekali, tapi setidaknya 2 kali. Maka para mufassir mengatakan ini menegaskan tentang kebenaran janji Allah terhadap mereka yang mau mensyukuri nikmat-nikmatnya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam kaitan ayat la azidannakum atau frase la azidannakum, di situ maf'ul bihnya, objeknya itu tidak disebut la azidan ni'mah,
tetapi la azidannakum, kata para mufassir, untuk menunjukkan bahwa yang perlu kita perhatikan itu adalah ziyadahnya, bukan nikmatnya atau tambahan-tambahan anugerahnya. Seakan-akan redaksi ini memberikan pesan kepada kita bahwa tambahan itu perlu diperhatikan, dan tambahan itu niscaya dan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang mau mensyukuri nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu para hadirin, kita sebagai umat Muhammadin merefleksikan pesan yang pertama dari athar ini, tidak ada pilihan lain kecuali kemudian terus berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Syukur, kata para ulama, itu ada 3 cara: asyukru bil janan, wasyukru bil lisan, wasyukru bil arkan. Bisa kita ekspresikan dengan hati kita, bisa kita ekspresikan dengan lisan kita, bisa kita ekspresikan dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, indikatornya yang pertama adalah meyakini bahwa seluruh yang kita dapatkan itu hakikatnya adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan hati itu mengajak kepada kita untuk qanaah, menerima semua pemberian yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Wasyukru bil lisan, sementara syukur dengan lisan itu dengan genap atau sering mengucapkan kalimat tahmid, kalimat hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur dengan amal perbuatan kita ekspresikan, kita wujudkan dengan memastikan bahwa cara-cara kita mendapatkan rezeki itu adalah cara-cara yang terbaik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian mendistribusikannya harus dipastikan sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang kedua yang dipesankan dalam athar ini adalah Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa kecuali kemudian Dia telah menyediakan pintu ijabah. Pasti seluruh doa yang kita kumandangkan, seluruh munajat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah dan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti akan aku ijabah, pasti akan aku kabulkan doa-doamu. Yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kita, sering kita sudah melantunkan doa-doa dan munajat, tetapi kita menganggap munajat dan doa-doa kita belum diijabah, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ijabatud da'wah itu tidak hanya sesuai dengan isi permintaan yang kita munajatkan. Ada 3 yang mungkin menjadi indikator ijabatul dakwah. Yang pertama adalah kesesuaian dengan apa yang kita lantunkan dan kita panjatkan kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi apa yang kita mintakan itu tidak persis sama dianugerahkan kepada kita, tetapi kita dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang menyengsarakan hidup kita. Dan yang ketiga, bisa jadi lantunan-lantunan doa yang kita panjatkan itu akan disimpan dan dianugerahkan kelak fil akhirah. Karena itu dikatakan oleh baginda Rasul, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Qalu idan nukthir. Qala Nabi, Allahu akbar. Karena itu mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para hadirin, Imam Syekh Nawawi mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan memberikan kesempatan kita untuk beristighfar kecuali kemudian Dia telah menyediakan pintu kemaafan kepada kita semua.
Hal ini juga sejalan dengan firman-Nya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi juga pernah mengatakan, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak." Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosamu menumpuk sampai sundul langit, seandainya dosamu sebesar bumi sekalipun, lalu engkau datang beristighfar, meminta ampun kepadaku, kata Allah, maka pasti dosa-dosa itu sepanjang kau tidak menyekutukanku, kata Allah, maka akan aku ampuni. Maka Imam Syafi'i sadar betul. Maka dalam lantunan syair-syairnya beliau mengatakan, "Walamma qasa qalbi wa daqat madahibi, ja'altu ar-raja minni bi'afwika sullama, ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi, kana 'afwuka a'zama." Tatkala hatiku menjadi keras dan jalan-jalanku terasa sempit, aku jadikan harapanku terhadap ampunanmu sebagai tangga keselamatan. Dosaku terasa begitu besar di hadapanku, namun ketika aku membandingkannya dengan ampunanmu ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh ternyata ampunanlah yang jauh lebih agung. Para hadirin, yang keempat yang dipesankan di dalam kitab tersebut, bahwa Allah tidak memberikan kesempatan untuk kita bertaubat kecuali Dia telah menyediakan pintu qabul, maka Dia menerima taubat-taubat kita. Nabi bersabda, "Lau akhtatum hatta tablugha khatayakumus sama, thumma tubtum lataba 'alaikum." Seandainya dosa kita menumpuk sampai langit sekalipun, lalu kita datang kepada Allah minta pertaubatan, maka lataba 'alaikum, Dia akan menerima taubat-taubat kita. Imam Nawawi menjelaskan ada 3 syarat kalau kita ingin taubat ini diterima oleh Allah. Yang pertama adalah berhenti dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua adalah menyesal dengan sesungguhnya penyesalan atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, azam yang kuat untuk meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang keempat, jikalau dosa itu terkait dengan hak adami, maka tidak ada pilihan lain kecuali kemudian kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Para hadirin, yang terakhir, yang kelima, pesan Syekhuna An-Nawawi Al-Bantani adalah bahwa Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersedekah kecuali Dia telah menyediakan baginya pintu penerimaan. Kita semua tahu bahwa sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, setiap pagi malaikat bergantian. Malaikat yang satu mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," sementara yang lain, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikan pengganti bagi siapapun yang pagi ini mau berinfak, mau berbagi kepada sesama. Tetapi sebaliknya malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang pelit, yang kikir, yang tak mau berbagi kepada sesama." Karena itu tidak ada pilihan pada kita semua kecuali terus berusaha untuk berbagi kepada sesama, terutama kepada mereka yang papa, kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Tak sedikit pun harta kita berkurang dari yang kita sedekahkan. Mudah-mudahan 5 pesan ini memberi pengingat kepada kita semua, sehingga kita semua nanti kelak ketika kembali dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan perbekalan yang cukup dan dalam keadaan yang diterima taubat kita, diterima sedekah kita, diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi dzil fadlil 'azim wal judil karim
والعفو العظيم، نحمده على النعم والنعيم ونستغفره من الذنوب والجرائم. أشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم، وأشهد أن سيدنا محمدا النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الخلق القويم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا طرقنا بابك مستغفرين ولذنا بجنابك مسترحمين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين، واجعلنا من عبادك التائبين الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.